Manusia cenderung tertarik pada kecepatan. Mobil cepat, makanan cepat saji, internet cepat, dan jalan tercepat menuju kesuksesan. Manusia juga sering mencari cara tercepat untuk mendapat hal yang kita inginkan. Tapi, apakah cara tercepat selalu yang terbaik? Terkadang kita belajar untuk pelan-pelan dan bersabar, pada akhirnya kita dapat menemukan hal-hal yang jauh lebih besar. Di Asia kecil, jauh dari semua kota besar dan pusat peradaban, ada sebuah kota kecil bernama Listra. Di kota ini tinggal seorang pemuda bernama Timotius. Timotius berbeda dari yang lainnya, karena orang tuanya adalah imigran. Tetapi bukan sembarang imigran. Ayahnya seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi. Sebagai anak dari pasangan campuran di daerah kecil, Timotius seringkali dikucilkan. Sebagai laki-laki yang tidak disunat, ia dianggap terlalu Yunani untuk diterima sebagai orang Yahudi, sedangkan bagi orang Yunani, ia terlalu Yahudi untuk diterima ke dalam kelompok mereka. Timotius pun tumbuh sebagai anak yang pemalu dan penakut. Ketika Timotius masih muda, ia menyaksikan peristiwa yang akan berdampak besar pada hidupnya. Seorang rabi Yahudi bernama Paulus datang ke kota mereka mengumumkan pembebasan dari kuasa dosa bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus, terlepas dari latar belakang mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari rabi ini dibanding yang lainnya. Ia menunjukkan kekuatan di balik pesannya dengan menyembuhkan orang lumpuh dan menunjukkan keyakinan yang kuat akan pesannya, walaupun ia dirajam di muka umum sampai semua orang mengira ia sudah mati. Bagi Timotius, itulah titik balik dalam hidupnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mengikuti teladan Paulus. Ia mendedikasikan hidupnya untuk melayani Yesus dengan setia, dan ia bertekun dalam mempelajari kitab suci. Meskipun masih muda, dia berbeda dari kalangan jemaat Kristen di Listra dan sekitarnya karena karakternya yang luar biasa dan pemahaman kitab suci yang sangat baik untuk orang-orang seusianya. 1 tahun kemudian, Paulus kembali ke Listra dan menyadari bahwa Timotius memiliki potensi yang sangat besar. Paulus tahu jika dilatih dan dimuridkan dengan benar, Timotius akan menjadi orang berpengaruh untuk memimpin dan menguasai jemaat yang ia rintis. Paulus kemudian mengajak Timotius dalam perjalanan misionarisnya, di mana ia melatih dan membimbing Timotius hingga menjadi pengikut Yesus yang maksimal. Sejak saat itulah Timotius menjadi murid Paulus dan menjadi salah satu kawan terdekat dan terpercaya. Ketika ada jemaat yang membutuhkan kekuatan dan dorongan dalam menghadapi penganiayaan, Paulus mengutus Timotius. Ketika ada jemaat yang perlu teladan karakter yang ilahi, Paulus mengutus Timotius. Ketika Paulus menulis surat untuk mengoreksi dan mengajar satu jemaat, ia menaruh nama Timotius tepat di sebelah namanya. Setelah melewati waktu yang baik, sulit, dan penuh penderitaan bersama, Timotius dan Paulus menjadi tidak terpisahkan. Setelah 9 tahun bersama, mereka kemudian menghadapi salah satu tantangan terbesar. Paulus mendapat tuduhan palsu membawa orang non-Yahudi ke Bait Suci di Yerusalem, dan ia pun dipenjara selama 4 tahun. 2 tahun di penjara di Kaisarea, 2 tahun kemudian di Roma saat ia menunggu pengadilan di hadapan Kaisar Nero. Tetapi, walaupun berada dalam situasi yang tidak diharapkan ini, Timotius terus mengikuti Paulus, bertumbuh dan menjadi dewasa dalam imannya. Setelah bertahun-tahun di penjara, Paulus menjadi sangat khawatir dengan keadaan jemaat yang ia rintis. Sejarawan percaya ia dibebaskan dari penjara dan kembali bersama Timotius mengunjungi, mengajar, dan memberikan semangat bagi para jemaat. Mereka mendapati banyak jemaat yang terus bertumbuh dan berkembang. Namun ketika sampai di Efesus, mereka menemukan jemaat di sini membutuhkan banyak bantuan. Jemaat di Efesus dipimpin oleh orang Kristen yang imannya masih kekanak-kanakan. Mereka mengambil jalan pintas tanpa mengambil waktu berakar dalam kebenaran kitab suci seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Timotius. Karena itu, banyak dari mereka yang diombang-ambingkan oleh berbagai masalah dan ajaran palsu. Masalah ini menghalangi mereka untuk hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah, bahkan menjauhkan mereka jauh dari kebenaran Allah. Tetapi, bukannya menyelesaikan masalah ini sendiri dan tinggal lebih lama di Efesus, Paulus punya ide lain. Lebih dari 1 dekade, Timotius sudah dipersiapkan untuk tugas ini. Sekarang waktu yang tepat untuk Timotius memenuhi panggilannya dan membawa kepemimpinan, kedewasaan, dan ketertiban bagi jemaat.
Jadi, Paulus meninggalkan Timotius di Efesus, lalu pergi mengunjungi jemaat-jemaat Makedonia. Karena ini adalah pertama kali Timotius dipercayakan tugas besar ini, Paulus menulis surat yang kita kenal sebagai 1 Timotius untuk mengingatkan apa yang perlu dilakukan dan menyemangati Timotius dalam panggilannya. 1 atau 2 tahun berikutnya, Paulus dan Timotius mengunjungi dan menguatkan jemaat di seluruh Asia, Makedonia, dan Akhaya. Sementara itu, orang-orang Kristen makin dimusuhi di wilayah Kekaisaran Roma. Di Roma, Kaisar Nero mulai mencari dan membunuh orang Kristen, menyebabkan ketakutan di antara orang Kristen di seluruh kekaisaran. Walaupun semakin banyak penganiayaan, Paulus tetap berani memberitakan Injil. Ia menjadi sasaran dari banyak tuduhan dan penganiayaan, hingga akhirnya dipenjarakan lagi di Roma. Melihat hal itu, banyak kawan dan rekan kerja Paulus yang meninggalkannya di masa-masa tersulit. Paulus tahu bahwa kali ini ia tidak akan dibebaskan, tetapi akan dihukum mati. Paulus sadar bahwa hidup dan pelayanannya akan segera berakhir. Namun, pelayanan Timotius baru akan dimulai. Timotius akhirnya siap untuk memenuhi panggilan pelayanannya. Dalam suratnya yang terakhir, yang kita kenal sebagai 2 Timotius, Paulus mendorong Timotius untuk melanjutkan pelayanan dalam segala keadaan dan memanggil anaknya yang setia ini untuk berjalan 1 kali terakhir. Jemaat di Efesus dan Timotius sangat berbeda satu sama lainnya. Jemaat di Efesus berusaha mengambil jalan pintas untuk menjadi pemimpin, tetapi ini membawa mereka pada pengajaran sesat dan pemikiran yang menjauhkan mereka dari kebenaran Yesus. Namun, Timotius memilih jalan yang lebih baik. Dia setia mempelajari kitab suci dengan sabar berlatih di bawah bimbingan Paulus bertahun-tahun sebelum ia memenuhi panggilannya. Sama halnya dengan kita sekarang, ketika kita setia belajar dan bertahan dalam panggilan, kita bisa meneladani efek Timotius. Kami harap video ini bisa membantu Anda memahami kitab 1 dan 2 Timotius dengan lebih baik. Kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk penerapan di bawah ini. Jika belum, kami mengundang Anda untuk berlangganan channel kami dan membagikan video kami kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton.